Ya, kalau itu kembali lagi kepada teman-teman koalisi ya Pak. Tentunya sejak awal di Wonogiri ini sudah ada komitmen dengan saya, tetapi saya juga harus istilahnya itu ya bersama-sama teman koalisi untuk merajut ke DPP juga ke DPW yang tentunya di DPD Jawa Tengah, terus ke DPP tentunya seperti Pak Bambang yang ada di pusat ini kita sinergikan, kita ikut partai dan teman-teman nanti yang matur kepada beliau-beliau pimpinan partai sehingga nanti untuk Wonogiri harus jadi satu dan akhirnya nanti untuk pemilihan ini akan menjadi head to head begitu Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Wonogiri tahun 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Wonogiri, yaitu Bapak Haji Tarso SIP. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Apa kabar Pak Tarso? Oh baik Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi. Nggih. Pak Tarso mengawali karir sebagai Kepala Desa Geneng, Kecamatan Bulu Kerto, Wonogiri, kemudian masuk politik, bergabung dengan PDIP, menjadi anggota DPRD Wonogiri selama 3 periode, sejak 2009 sampai 2024. Selain itu juga seorang pengusaha yang sukses di bidang ekspor-impor jamu tradisional dan cincau. Nah, Pak Tarso, mungkin kalau ada hal-hal yang perlu diceritakan dalam perjalanan karir, baik sebagai politisi, sebagai kepala desa maupun sebagai pengusaha, monggo silahkan Pak Tarso. Ya Pak, saya memang mulai karir saya itu sebenarnya saya pernah menjadi anggota BPD Desa itu Pak Bambang pada tahun 2005. Setelah itu tahun 2007 saya mulai karir menjadi kepala desa. Dan kepala desa pun saya nggak lama, 2007 sampai 2009. Nah, kebetulan pada tahun 2009 itu juga ada yang namanya pileg kan itu. Terus saya coba ikut kontestasi pemilihan legislatif lewat DPRD Kabupaten Wonogiri yang saya lewatnya dari kendaraan PDI Perjuangan, Pak. Jadi sampai saat ini kalau kita hitung hampir 3 periode, artinya hampir 15 tahun. Dan kalau tidak salah nanti saya habis masa jabatan saya pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 menikah, Pak Bambang. Ya, Bapak 3 kali menjadi anggota DPRD, tidak mencalonkan lagi untuk 2024, tetapi mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai Bupati Wonogiri. Ada yang bisa diceritakan Pak, mungkin mengapa Bapak ingin pindah menjadi eksekutif? Kalau masalah itu saya rasa gini Pak, kan karena
tadi saya sudah matur bahwa saya mulai mengabdi awalnya dari BPD desa. Jadi Ya. untuk itu memang saya berniat untuk akan mengabdi lagi, kan kemarin lewat kepala desa dan anggota dewan, dan sekarang ini saya ingin mengabdi lagi lewat kepala daerah Bupati Wonogiri, begitu Pak. Ya. Iya. Luar biasa Bapak dari Partai PDIP, mungkin bisa diceritakan peta perolehan partai-partai di DPRD Wonogiri hasil pemilu 2024. Dari situ nanti bisa diproyeksikan kira-kira pencalonan bupati ini nanti konfigurasinya seperti apa? Oh gitu. Jadi gini Pak, kalau perolehan tahun 2024 ini memang masih didominasi dengan Partai PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan kemarin tahun 2019 itu mendapatkan 28 kursi dan sekarang hanya kurang satu, artinya masih 27 kursi. Dengan partai yang lain dari gabungan beberapa partai itu Pak, di Wonogiri ada Partai Demokrat itu 2 kursi, ada PKB itu 2 kursi, PAN 3 kursi, Gerindra 4 kursi, PKS 5 kursi, dan Golkar ada 7 kursi, Bapak. Ya. Baik. Nah, ini menarik karena Pak Tarso ingin mencalonkan sebagai bupati, kursi terbanyak PDIP dan PDIP bisa mencalonkan sendiri. Kalau tidak salah, PDIP masih punya petahana yang ingin nyalon lagi. Nah, nanti Pak Tarso ini mencalonkan diri tetap lewat PDIP atau lewat koalisi partai-partai yang lain. Tentunya dengan pertimbangan kami, Bapak, ini karena sejak kemarin saya sudah di media massa menyatakan akan berangkat dari luar PDI, tentunya saya berangkat di luar PDI, Pak, dari 6 partai tadi bergabung menjadi satu, dan saya harap nanti menjadi koalisi saya, Bapak. Ya, baik. PDIP walaupun bisa mencalonkan sendiri, pasti tetap membuka pendaftaran para calon. Pak Tarso tidak mendaftar di PDIP. Oh, kalau saya tidak mendaftar, Pak. Iya. Baik. Jadi Pak Tarso sudah yakin bahkan maju lewat partai-partai yang lain. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, seberapa solid partai-partai yang lain ini akan mengusung dan mendukung Pak Tarso? Kalau saya sudah komitmen dengan teman-teman partai yang lain, koalisi ini akan menjadi suatu koalisi, jadi satu, akan memberangkatkan saya, dan saya jelas tidak akan berangkat dari PDI, Pak, karena saya sudah tadi bilang berangkatnya di luar PDI. Komitmen kita sama teman-teman ini memang semuanya ingin bersama untuk memberi perubahan di Wonogiri ini yang lebih maju lagi, Pak. Ya. Bisa disebutkan lagi Pak, jadi partai yang sudah firm, artinya sudah solid akan mendukung Pak Tarso ini partai apa saja? Kalau partai yang mendukung kita ada 6 tadi, yaitu tadi Pak, ada Demokrat, ada Ya, PKB, ada ya. Gerindra, ada PAN, ada PKS, dan ada Golkar, Pak. Nah ini juga luar biasa Pak Tarso. Orang tahu bahwa Pak Tarso ini kader PDIP, tetapi partai-partai lain mau mencalonkan, menokohkan Pak Tarso. Ini mungkin bisa dijelaskan apa yang dijanjikan Pak Tarso kepada partai-partai tersebut. Jadi gini Pak, mohon maaf, kita
selaku tokoh tentunya Ya, teman-teman dari beberapa partai juga mengetahui istilahnya Pak Tarso itu seperti apa kan begitu. ya, Karena beliau saya rasa juga sama saya banyak yang sudah menjadi anggota dewan juga 3 periode, mungkin ya ada yang 2 periode Pak Bambang. ya, Jadi teman-teman di luar PDI pun saya rasa sudah tahu karakter saya, Pak Tarso itu sebagaimana, terus apa itu Pak Tarso itu di mana kan pasti tahu Pak. Karena itu ya, mungkin beliau itu cocok dengan misi saya, dengan karakter saya, ya, sehingga beliau itu betul-betul ingin mendorong kita untuk menjadi Bupati Wonogiri dan betul-betul ingin untuk merubah Wonogiri ini menjadi lebih maju lagi, Pak. ya. Pak Tarso didukung 6 partai. Apakah ini nanti tidak menyulitkan ketika akan memilih wakil bupati? Atau sudah ada kesepakatan siapa wakil bupati yang akan dipasangkan dengan Pak Tarso? Kalau masalah wakil bupati pendamping saya, tentu saja ini kita rembuk dengan semua partai yang gabung pada kita, Pak Bambang. Jadi Ya, artinya memang nanti harus ada kesepakatan dengan teman-teman koalisi yang mengusung kita. Jangan sampai semuanya ini ada yang istilahnya kalau orang Jawa itu ada kecemburuan begitu, Pak Bambang. Jadi ya, kita setting jadi satu, kita kumpulkan semua koalisi, kita rembuk siapa yang akan mendampingi saya harus clear di koalisi itu Pak Bambang. ya. Baik. Nah, partai-partai ketika memutuskan itu terikat kepada pimpinan-pimpinan partai, bukan hanya di tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat pusat. Nah, apakah Pak Tarso sudah mendapat apa ya semacam lampu hijau atau jaminan dari partai-partai koalisi? Pasti ini tidak gampang mengurus 6 partai. Seperti apa Pak Tarso? Ya, kalau itu kembali lagi kepada teman-teman koalisi ya Pak. Tentunya Ya, sejak awal di Wonogiri ini sudah ada komitmen dengan saya, tetapi saya juga harus istilahnya itu ya bersama-sama teman koalisi untuk merajut ke DPP juga ke DPW yang tentunya di hmm, DPD Jawa Tengah, terus ke DPP tentunya seperti Pak Bambang yang ada di pusat ini kita sinergikan, kita ikut partai dan teman-teman nanti yang matur kepada beliau-beliau pimpinan partai sehingga nanti untuk Wonogiri harus jadi satu dan akhirnya nanti untuk pemilihan ini akan menjadi head to head begitu Pak Bambang. oh baik. Jadi strateginya Pak Tarso harus eh, jadi head to head. Nah, kalau begitu 6 partai ini kalau dikumpulkan itu jumlah kursinya berapa Pak? Kalau 6 partai ini tadi sudah kita sebutkan totalnya ini ada 23 kursi Bapak. Karena di Wonogiri saat ini yang di DPRD semuanya anggota hanya 50 Pak. Kalau Ya, PDI kan sudah mendapat 27, artinya yang ya. 23 partai di luar PDI Bapak. Jadi luar biasa. Minimal 10 kursi sudah bisa mencalonkan, Pak ya? Oh ya, kalau 20% Ya, dari 50 berarti ya. 10 kursi kita bisa berangkat Pak. Ya, artinya kalau ada meleset-meleset sedikit, pencalonan tetap aman lah. Iya, iya Pak, iya begitu. Luar biasa ini ada menjadi head to head. Nah, kalau head to head berarti nanti ada pengaruh dari koalisi pilpres, Pak. Ya tentunya Arti, pasti ya, semua itu pasti ada Pak. ya, Entah itu pileg atau pilpres dan sebagainya, pasti ada pengaruhnya. Tidak mungkin tidak ada ya, pengaruh. iya. Nah, maksud saya partai-partai yang kemarin mendukung Prabowo Gibran mungkin akan berkumpul menjadi satu gitu kira-kira. Oh iya Pak, karena di Wonogiri kemarin
Itu kalau menurut koalisinya Merah Putih kemarin yang tidak ikut kan hanya 2 Pak, PKB sama PKS. Itu. Lah di Wonogiri ini gabung jadi 1 Pak. Jadi kasarnya itu ketika koalisi Pilpres 01 sama 02 di Wonogiri Pilkada nanti melawan koalisi Pilpres 03. Seperti itu, Pak. Nah, sebenarnya itu kan Pak Bambang sudah bisa menerjemahkan. Artinya begini, kalau di Wonogiri yang koalisi Merah Putih itu kan sudah patokan Pak. Artinya yang lain tinggal ikut kita. Lah ini sudah kita rangkul, sudah sepakat, gabung kita, ingin akan memajukan Wonogiri lebih baik itu tadi Pak. Kemungkinan besar saya meyakini saya bisa berangkat itu nanti 23 kursi jadi 1 Pak. Baik, luar biasa. Pak Tarso berusaha mengumpulkan dukungan yang cukup besar, tentu ingin menang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya menang, sebenarnya apa yang ingin Bapak lakukan untuk menjadikan Wonogiri yang lebih baik ini kan harus diterjemahkan. Ini seperti apa kira-kira? Oh, kalau gitu ya saya siap menjadi Bupati Wonogiri bukan sekedar calon, Bapak. Jadi saya ini ya harus menjadi bupati yang betul-betul bisa diterima oleh warga masyarakat se-Wonogiri. Artinya program-program kami nanti kan kita sinkronkan dengan koalisi kita rembuk program apa yang kira-kira tadinya belum bisa diterima oleh warga masyarakat Wonogiri, supaya ini nanti program menjadi bisa diterima oleh warga masyarakat Wonogiri, Bapak. Iya. Kalau menurut Pak Tarso sebenarnya apa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Wonogiri, terutama 5 tahun yang akan datang? Masalah utamanya kalau di Wonogiri ini, Bapak, sebenarnya ini masih adanya angka kemiskinan yang masih tinggi, Bapak. Jadi di samping kita untuk memajukan program-program yang nantinya akan kita bawa di Kabupaten Wonogiri, tentunya kita inginnya untuk menekan angka kemiskinan ini lebih turun lagi, Bapak. Karena angka kemiskinan di Wonogiri ini masih mencapai 10% lebih. Jadi bagaimana kita nanti untuk menekan itu, antara lain mestinya kita harus sinergi dengan pengusaha-pengusaha besar, contoh ada invest yang masuk ke Wonogiri yang lebih besar dan memerlukan tenaga kerja yang baik, banyak sekali ini untuk warga masyarakat Wonogiri begitu, Bapak. Jadi kemungkinan besar kalau ada invest yang masuk ke Wonogiri yang lebih besar, tentunya dengan sendirinya akan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Wonogiri sendiri, Bapak. Baik, Pak Tarso mengatakan bahwa investasi diharapkan masuk ke Wonogiri. Nah, pertanyaannya kalau di Wonogiri itu apa Pak perekonomian yang bisa didorong atau industri yang bisa didorong sehingga mengundang para investor ke Wonogiri? Kalau perekonomian tentu saja kita menjalankan dari sektor pertanian, Bapak. Kalau yang lain mestinya kita harus menjalankan sektor di UMKM. Dan untuk mengangkat jenjang ke agak tinggi lagi, kita seperti contoh mendatangkan pabrik yang untuk tekstil atau dan apa saja yang bisa ditarik ke Wonogiri, sehingga di Wonogiri ini betul-betul ada satu pabrik yang bisa menyerap tenaga yang banyak di warga masyarakat Wonogiri dan hasilnya bisa mencapai istilahnya itu target dari pabrik itu sendiri, Pak. Akhirnya dengan demikian mestinya itu akan mengurangi kemiskinan yang ada di Wonogiri, Bapak.
Kalau tidak salah di Wonogiri ada apa Pak, pabrik jamu, kemudian UMKM atau usaha menengah di Mete kalau tidak salah. Wonogiri juga terkenal kreatif, banyak apa pengusaha bakso yang sampai mana-mana. Kalau nggak salah juga ada tambang emas Pak di Wonogiri. Mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau usaha kecil ya Pak, UMKM dan asongan itu memang di Wonogiri ini sangat luar biasa. Artinya Wonogiri ini punya penduduk 1 juta lebih itu Pak, itu yang merantau kira-kira hampir 25% Pak. Dan itu kebetulan juga sukses tetapi tidak di Wonogiri begitu Pak. Yang Ya, Bapak tadi sebutkan seperti adanya bakul bakso itu sampai Kalimantan, sampai Sumatera, sampai Sulawesi, bahkan ada yang sampai Irian Jaya, Pak. Itu dan ya, ada juga yang namanya apa itu bakso Wonogiri, juga ada mente Jatisrono Wonogiri itu memang sudah terkenal sejak dulu, Pak. Nah, ya. dengan sendirinya kalau itu nanti kita perhatikan dari pemerintah, mestinya akan mengangkat apa itu perekonomian yang ada di Wonogiri, Bapak. Ya. Nah, kalau Pak Tarso sendiri dikenal sebagai pengusaha jamu itu seperti apa Pak yang dikerjakan? Kalau saya itu pengusaha jamu itu cuman pengusaha istilahnya itu bahan mentah saja, Bapak. Jadi Oh, kita di bidang itu ada bahan jamu seperti kunyit, seperti laos, temulawak itu dan yang besar saya ini pada saat ini berkecimpung pada janggelan, Bapak. Kalau di Jakarta itu terkenalnya Cinco, kalau di hmm, Surabaya terkenalnya gudir bahan itu Bapak. Tapi ya. bahan itu bisa sampai diekspor ke luar negeri Bapak. Eh, di apa masyarakat sekarang ada kesan bahwa untuk menjadi calon di pilkada itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, apakah itu kira-kira juga akan terjadi di Wonogiri, Pak? Saya rasa kalau saya lihat ya Pak, kontestasi politik ini semakin ke depan sana, itu pasti memerlukan biaya yang sangat tinggi Pak. Itu saya rasa hampir semua kabupaten tidak di Wonogiri saja. Ya, Saya rasa hampir sama Pak, cuman ya, mungkin wilayah kabupaten mana dengan kabupaten Wonogiri itu ya beda-beda dikit gitu Pak, enggak sama. ya, ya. Baik. Nah, sekarang terakhir, Pak. Apa yang Bapak harapkan dari masyarakat atau Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Wonogiri supaya yang penting pilkada ini nanti benar-benar bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat dan bisa menjawab persoalan-persoalan di Wonogiri seperti yang Bapak sampaikan tadi. Monggo Pak, silakan Pak. Oh gitu, nggih. Nggih, harapan saya berharap masyarakat Wonogiri dapat memahami kebutuhan akan pemimpin Kabupaten Wonogiri dengan melihat rekam jejak serta pengalaman menyuarakan aspirasi masyarakat dan memahami permasalahan aktual masyarakat Wonogiri yang sebagian besar pedesaan seperti halnya saya pernah berada di tengah-tengah masyarakat pedesaan, yakni sebagai kepala desa dan wakil rakyat selama 15 tahun, sehingga paham betul akan masalah yang dihadapi memilih pemimpin yang bekerja sepenuh hati untuk kepentingan masyarakat, pemimpin yang ngayomi dan pemimpin yang berdedikasi tinggi serta berintegritas begitu Bapak. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Tarso SIP, anggota DPRD Wonogiri yang sekarang ini sedang mempersiapkan menggalang partai koalisi untuk mendukungnya menjadi calon Bupati Wonogiri. Mudah-mudahan lancar Pak Tarso, selamat berjuang dan kalau berhasil mudah-mudahan ada manfaatnya untuk masyarakat di Wonogiri. Terima Nggih. kasih. Amin Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.